Terima kasih Ibu Sum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan Om Swastiastu. Pertama kali kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Partai Gerindra yang sudah menunjukkan komitmennya sejak sejak dari kita memperjuangkan undang-undang penyandang disabilitas hingga saat ini, dan komitmennya saya kira setiap waktu, dan sampai sekarang ini baru Partai Gerindra yang mengadakan evaluasi 5 tahun undang-undang penyandang disabilitas. Karena kita perlu juga membuat acara ini evaluasi dan analisa. Jadi bagaimana yang terhormat lupa lagi ya, seperti kamu lagi ya. yang terhormat kepada Bapak Hasyim Juliyadi Kusumo dan segenap pengurus dari Partai Gerindra, dan juga teman-teman kami para narasumber dan teman-teman kami senasib dari penyandang disabilitas ya. Pada saat ini kita sangat gembira bahwa ada evaluasi dari Undang-Undang 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang sudah berusia 5 tahun. Saya kira teman-teman dari disabilitas sudah tidak usah ragu-ragu lagi menyampaikan apa yang menjadi unek-uneknya, ya kumpul ada yang mendengarkan, dan yang mendengarkan tidak cuek, mendengarkannya benar-benar dicamkan dan untuk diterapkan. Jadi apa yang menjadi unek-unek kita ini didengarkan. Biasanya udah acara FGD begini terus lupa. Tapi saya kira kalau Gerindra tidak akan lupa ya. Terima kasih. Kemudian kami menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Ibu Suharti dari DKI memang benar, dan kita sangat menghargai DKI, pemerintah DKI yang sudah memperhatikan permohonan hak disabilitas, meskipun juga masih ada yang harus diperbaiki ya, tapi itu DKI memang bisa menjadi contoh dari pemenuhan hak disabilitas. Kemudian apa yang disampaikan oleh Ombudsman tadi juga benar. Jadi kita tepuk tangan teman-teman DKI dan Ombudsman ya. Itu memang yang disampaikan tadi Bapak dari Ombudsman tadi, itu memang antara lain aduan-aduan dari Pokja RUU penyandang disabilitas. Perlu kami sampaikan bahwa Pokja implementasi undang-undang penyandang disabilitas ini merupakan kelanjutan dari Pokja RUU penyandang disabilitas. Koalisi ini merupakan koalisi nasional dari organisasi penyandang disabilitas tingkat nasional, yaitu Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, Persatuan Tunanetra Indonesia, Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia, kemudian PPDFI, jadi penyandang disabilitas fisik, dan kemudian PJS, Perhimpunan Jiwa Sehat dari ODGJ gangguan jiwa, kemudian dari PSHK, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan. Jadi semua organisasi disabilitas itu sebagai substansi daftar, dan legal drafternya adalah pusat PSHK itu. Karena selama kami rapat-rapat selalu kita ngomong apa yang kita butuhkan, tapi kita tidak bisa menuliskan secara hukum. Jadi akhirnya kita berkoalisi dengan PSHK. Dan ini saat ini karena undang-undang ini menurut kami adalah undang-undang yang paling cepat
karena kita mendapat dukungan dari ya benar apa yang disampaikan oleh Ibu Saraswati dan juga dulu Ibu Desi Ratnasari, juga Ibu Lydia. Jadi dukungan kami di DPR itu tidak selalu dukungan yang mulus, kadang-kadang kelahi ya Bu. Pada cekel-cekelan juga, marah-marahan juga, malah ada yang menangis katanya karena kita terlalu keras dan kita juga demo. Tapi karena semuanya itu dengan hati, akhirnya undang-undang disabilitas itu dapat disahkan dalam waktu 3 tahun kurang 2 bulan. Jadi ini yang berkat dukungan dari Ibu Saraswati dari Gerindra, dan waktu itu juga Pak Edi Prabowo ya itu sangat, dukungan itu sangat berarti, dan ternyata dukungan tidak sampai itu, sampai sekarang pun dukungan implementasi dan dukungan evaluasi dan dukungan semangat masih terus kita dapatkan dari Partai Gerindra. Hidup Gerindra. Untuk itu kami juga menyampaikan apa yang disampaikan oleh Bapak Komisi 8 Pak Mukhlas. Ya alhamdulillah Bapak sadar karena semuanya itu banyak begitu ya, lupa sama disabilitas kalau nggak ketemu, atau kalau ya begitu ya mesti ketemu sendiri gitu. Jadi kadang-kadang perlu juga kita membuat event-event seperti ini, dan saya juga senang bahwa Pak Mukhlas membuka tangan untuk untuk kita, pasti kita nanti suatu saat audiensi dengan Bapaknya untuk mendapatkan dukungan dari DPR. Oh ya. Kemudian seperti yang disampaikan Pak Mukhlas tadi, bahwa harus ada perbedaan cara pandang. Perbedaan cara pandang itu memang benar, dan itu sudah ada di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang ratifikasi Convention on the Right of Persons with Disabilities, ya, yaitu cara pandang bahwa disabilitas itu tidak charity lagi, seperti dikatakan tadi oleh Bu Saraswati, bahwa kita sudah sebagai hak asasi, jadi dari charity base menuju right base. Jadi kita berhak atas hidup, hak hidup, hak atas bebas jiwa, jadi hak kita sama dengan hak-hak warga negara Indonesia. Karena apa? Karena kita disabilitas itu merupakan keanekaragaman manusia. Jadi disabilitas, ada orang yang hidungnya pesek, ada orang yang hidungnya mancung, ada yang kulitnya kuning, ada yang kulitnya hitam, ada rambutnya keriting, ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang matanya satu, tidak ada yang tidak bisa matanya tidak, kakinya tidak bisa berjalan, kupingnya tidak mendengar. Tapi semua itu adalah manusia yang mempunyai hak yang sama dari dunia. Kemudian juga mungkin yang perlu kita sebutkan terminologi, ya. Terminologi itu yang benar adalah disabilitas, karena itu adalah sesuai dengan undang-undang. Yang difabel boleh, tapi itu untuk pergaulan. Tapi setelah ada untuk resminya, itu tentunya disabilitas. Karena di dalam konsep disabilitas itu ada artinya, ya. Jadi siapakah yang membuat disabilitas? Yang membuat kita disabilitas itu adalah lingkungan. Dan penyandang disabilitas itu yang punya hambatan fisik, mental, intelektual, ya, sensorik. Tapi dalam interaksinya dengan lingkungan yang tidak ramah, lingkungan yang cuek, lingkungan yang diskriminasi, inilah yang menjadikan kita menjadi disabilitas.
Kalau kita itu diberikan kesempatan supaya aksesibilitas seperti infrastrukturnya akses, tidak harus melalui tangga, tetapi melalui lift, tentunya itu lingkungan aman. Kita tidak disabilitas lagi, karena kursi roda sudah dengan sendirinya bisa naik secara mandiri. Tapi begitu ada tangga, maka pengguna kursi roda menjadi disabilitas. Jadi kita mau bekerja, sudah sekolah, sudah mendapatkan keahlian, tetapi begitu kita melamar, dibilangnya tidak ada alat bantu yang bisa mendukung, tidak ada fasilitas. Nah, inilah yang menjadikan kita disabilitas. Dan kita ini adalah dikatakan selama ini tidak sehat jasmani dan rohani. Syarat anggota DPR kan begitu kan? Emangnya kita tidak sehat jasmani dan rohani? Benar? Kalau nggak sehat tidur di rumah kan? Iya, atau di rumah sakit atau di kena COVID, ya Pak? Nah itu. Jadi kita di sini kita itu ada bukan penyakit, kita itu adalah sehat jasmani rohani, cuma matanya tidak berfungsi. Kita sehat jasmani dan rohani, tapi kupingnya tidak, pendengarannya tidak berfungsi. Tapi gitulah. Jadi kita tetap bisa bekerja karena ada apa? Ada alat bantu. Sekarang untuk disabilitas netra tidak usah Bapak itu khawatir. Semua penyandang disabilitas netra akses internet. Terus yang namanya semua equipment, perlengkapan sudah didesain secara inklusif. Ya, HP-nya bisa inklusif nggak? Ya. Jadi yang namanya kita iPhone kita HP kita itu ada jinnya. Jinnya namanya Siri. Mungkin Bapak Ibu juga kenalkan Siri. Nah, Siri itulah yang membacakan SMS yang ada, WA kita membaca website, itu semua dibantu oleh Siri. Begitu juga teman-teman yang tuli, tidak mendengar, itu semua kata-kata seperti angki itu menggunakan alat juga, sudah HP-nya, itu merubah kata-kata menjadi tulisan. Jadi itu ada alat bantu dari kami dari penyandang disabilitas. Jadi Bapak Ibu jangan ragu-ragu untuk mengerjakan penyandang disabilitas. Dan menanggapi tentang kuota 2%. Kuota 2% untuk pemerintah, kuota 1% untuk pengusaha. Itu tugas siapa? Memenuhi kuota persen itu tugas siapa? Menurut Bapak Ibu, anggota DPR itu tugas siapa? Siapa? Tugas pemerintah. Bukan kerjakan. Tugas disabilitas cuma melamar. Saya punya ijazah ini, saya tunanetra. Ijazah saya guru PLB. Saya dosen, saya SH. Saya itu tugas kita melamar, yang memfasilitasi, yang harus mencapai target 2% adalah pemerintah, bukan disabilitas. Jadi kalau ada disabilitas melamar pekerjaan, ijazahnya sudah cocok dengan profesi yang dilamar, tolong difasilitasi. Mereka butuh alat bantu. Seperti kalau kita butuh tunanetra, butuh alat screen reader. Terus kalau yang kursi roda itu butuh infrastruktur yang akses. Itu kan sama halnya juga memberikan fasilitas kepada pejabat, mobil, rumah, kan sama. Jadi jangan dipikir penyandang disabilitas itu memberatkan. Nah, berat mana beli mobil yang mewah dengan screen reader, ya?
Jadi ini tolong untuk kita itu juga ada semacam pemahaman. Dan sekarang ini adalah disabilitas tidak eksklusif lagi menjadi urusan Kemensos, tapi kita sudah multisektoral. Ibu Suharti sudah menyampaikan bahwa sekarang ini eranya inklusif. Semua lingkungan didesain secara inklusif. Semua perlengkapan, semua mobil, semua HP, semua remote AC, semua didesain secara inklusif. Ada titik-titiknya, ada bentuk-bentuk segitiga naik, segitiga turun. Itu untuk apa? Itu adalah aksesibilitas. Ya, jadi ini mudah untuk disabilitas, mudah juga untuk Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi sekarang memang sudah era inklusif. Kita tahu juga bahwa pembangunan berkelanjutan SDGs 2030 itu adalah era inklusif. Tahun 2030 masyarakat sudah harus inklusif, pendidikan harus inklusif, ekonomi inklusif, dan juga pemilihan umum juga inklusif. Sekarang sudah ada hak memilih, sudah kita perjuangkan dari PPUA. Hak dipilih sekarang sudah ada 43 caleg disabilitas dari berbagai partai. Ya, jadi inilah yang juga kami mohon Gerindra juga bisa mengakomodir caleg disabilitas nantinya 5 tahun 2024. Ya. Dan tentunya tidak merubah requirement, ya, kecuali kalau kita suruh bayar nggak bisa ya. Nggak bisa, tapi kalau kemampuan kita dicoba aja ya gitu. Dan kalau Bapak Ibu melihat ada disabilitas ngelamar pekerjaan, jangan selama ini kan seperti yang diadvokasi oleh ombudsman tadi adalah dokter Romi, itu adalah dokter gigi di kursi roda. Itu harusnya kan diterima, tapi justru ditolak, dibilang tidak sehat jasmani rohani, padahal dia sudah kerja di rumah sakit Pemda itu lebih dari setahun, tapi begitu melamar pekerjaan dikatakan tidak lulus, padahal secara ujiannya dia paling bagus, tapi jatuh karena persyaratan tidak sehat jasmani dan rohani. Dan ini bagi saya sudah sangat tidak memprihatinkan. Dan saya juga selalu bilang kepada pejabat, tolong kalau dengan disabilitas itu ikhlas. Apa Pak? Kenapa? Pekerjaan itu dilamar orang lain boleh, tapi begitu disabilitas langsung diskriminasi. Apa maunya? Ya, itulah. Berarti kalau orang lain dia ikhlas, kalau orang yang mengerjakan itu disabilitas tidak ikhlas, begitu kan? Dan kita itu mempunyai syarat, dan kita mempunyai hak atas aksesibilitas. Itu bukan maunya kita, itu maunya undang-undang. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat 2, Pasal 28I ayat 2, itu adalah prinsip non-diskriminasi dari negara kita. Setiap orang berhak atas, setiap orang berhak atas kemudahan dan perlakuan khusus untuk mendapatkan kesamaan manfaat, kesamaan kesempatan guna mencapai persamaan dan keadilan. Itu bukan kata bayangnya ya. Itu kata Undang-Undang Dasar 1945. Ya, jadi ini mohon semua untuk peraturan-peraturan itu ditaati. Dan juga lebih penting lagi bahwa ada perubahan sikap yang cara pandang yang harus dimiliki juga oleh para pejabat yang ada di dalam CAPD pasal 4 ayat 3, bahwa
semua hal yang menyangkut tentang kegiatan atau kebijakan tentang penyandang disabilitas harus melibatkan disabilitas, harus berinteraksi secara akrab dan efektif. Karena apa? Tanpa melibatkan disabilitas itu akhirnya banyak hal yang mubazir. Kita lihat bahwa ada pemasangan mobil komando yang sudah disampaikan, mobil kuning-kuning itu kan, mobil komando guiding block. Nah itu salah pasang. Karena apa? Karena harusnya mobil kuning itu bebas hambatan. Sama kontraktor dipasangkan nubruk pohon, nubruk tiang listrik, akhirnya nubruk tembok. Nah itu karena tidak melibatkan disabilitas. Bapak Ibu lihat teman di sini bidang miring, itu maksudnya memudahkan pengguna kursi roda supaya tidak bertangga-tangga. Tapi karena tidak melibatkan kita, bikinnya curang. Coba itu, coba siapa yang mau? Coba salah satu teman kita suruh meluncur sendiri, bisa nggak itu? Itu mencelakakan, bukan menolong disabilitas, tapi itu mencelakakan. Nah inilah juga pentingnya keterlibatan disabilitas di setiap kebijakan. Dan tentunya saya masih sedikit mau menyampaikan tentang KND yang ditanyakan oleh Pak Muklas tadi ya, bahwa KND itu sudah akan terbentuk karena Komnas Nasional Disabilitas itu sesuai dengan amanat dari Undang-Undang 8 tahun 2016. Tapi anehnya sebetulnya tugas dari Komnas Disabilitas itu adalah untuk pengawasan, untuk advokasi dan menerima segala pengaduan. Nah, itu sebetulnya pengawasan. Kalau di dalam aslinya CRPD, kekuatan untuk implementasi dan pengawasan itu beda. Tetapi oleh undang-undang itu ya dari Sultan sama Kemsos ya. Jadinya begini, di Undang-Undang 18 itu dipisahkan antara Kemsos sebagai suatu koordinator implementasi dari Undang-Undang Disabilitas, dan pengawasan itu adalah dibentuk sebagai lembaga non struktural bersifat independen. Nah, tetapi di dalam undang-undang di dalam Perpres 68 tahun 2020 dijadikan lagi bahwa pengawasan menterinya adalah Menteri Sosial. Nah, gimana sih kok jadi ketemu lagi pengawasan dan implementasi, padahal aslinya di CRPD adalah berbeda. Yang implementasi itu ada, yang mengawasi itu adalah lembaga independen yang dominasinya adalah penyandang disabilitas dan organisasinya. Dan kenyataannya bahwa KND itu jadi tidak memenuhi prinsip non struktural dan independen. Karena apa? Di dalam semasa Perpres tentang KND, kewenangannya Menteri Sosial untuk menentukan anggota Komisi Disabilitas terlalu besar. Kepala Sekretariat itu adalah pejabat struktural dari Kementerian Sosial. Kepala Sekretariat diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Sosial. Sekretariat adalah di bawah Kementerian Sosial. Tata laksana dan organisasi sekretariat diatur oleh peraturan Menteri Sosial. Dan bagaimana itu menyimpulkannya?
Nah itu kan tidak, tapi terlepas dari itu, bekerja itu akan menyulitkan KND nanti sebagai pengawas dan pengevaluasi dari program-program pemerintah terkait pemenuhan hak disabilitas, karena semuanya ada di bawah Kemensos. Tapi ya sedikit sebagai catatan saja, disabilitas itu di bawah Kementerian Sosial itu sudah sejak tahun 1981. Tahun 1981 adalah tahun internasional disabilitas yang di-launching oleh PBB. Kemudian tahun 1983 sampai 92 itu berlangsung Dasawarsa Penyandang Disabilitas Internasional. Kemudian setelah itu diteruskan lagi dengan Asia Pacific Decade of Person with Disability, itu mulai 92 sampai sekarang. Jadi sekarang pun sebetulnya masih dalam Dasawarsa Penyandang Disabilitas Asia Pasifik. Kementerian Sosial membentuk RAN, Rencana Aksi Nasional Disabilitas. Tapi pada saat ini RAN itu sudah dilebur menjadi RAN HAM. Dan catatan lagi, koalisi Komnas Lansia. Komnas Lansia itu dibentuk atas dasar Undang-Undang Lansia tahun 1998. Itu dipakai sosok ya, tapi tidak tahu sekarang gimana tidaknya. Dan kemarin tahun November 2020 dibubarkan oleh Pak Jokowi. Jadi inilah kami berharap bahwa nantinya KND di bawah Kementerian Sosial ini tidak punya nasib yang sama dengan Komnas Lansia. Nah, jadi ini hanya sebagai catatan ya, riwayat kita bekerja sama dengan selama ini di bawah Kemensos. Dan setiap tahun 3 Desember itu diadakan Hari Disabilitas Internasional. Itu duitnya banyak sampai terakhir saya lihat ya. Kemudian tapi dan itu sudah diselenggarakan sampai dari tahun 92 sampai tahun 2020 3 Desember. Simulasi terus begini masih dirasakan. Nah ini mohon saja sebagai catatan ya, untuk sama-sama dari Partai Gerindra ini membantu mengingatkan Kemensos supaya nasib KND